Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam siaran sore di channel dakwah sunnah singkat MP4, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungannya, dan ada dalam maghfirahnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya akan melanjutkan bahasan tentang prinsip-prinsip dalam ibadah. Prinsip-prinsip dalam ibadah telah sampai kepada ragam manusia dalam pengabdian yang sudah disampaikan secara jelas, mudah-mudahan dapat dipahami. Maka untuk yang selanjutnya adalah prinsip dalam beribadah. Ibadah itu hendaklah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, juga di dalam sunnah nabinya. Jadi supaya orang-orang yang percaya kepada Allah dan mengikuti suri teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak salah dalam mengamalkan ibadah, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, mudah-mudahan anggota grup yang sudah masuk di grup channel dakwah Sunnah singkat MP4 ini semuanya beribadah sesuai dengan yang telah Allah dan Rasulnya tunjukkan. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan sedikit demi sedikit peribadahannya akan menepati dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran dan Rasulnya contohkan baik dalam ucapan gerakannya di dalam sunnah-sunnah nabinya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dakwah ini, silakan diajak saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang berminat untuk mendapatkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah di anggota grup ini adalah orang-orang yang akan menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, dan juga muamalah. Dan mudah-mudahan setelah masuk ke grup ini, kita semua senantiasa dalam amaliyah dunia dan ukhrawiyahnya terbimbing dengan tuntunan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dalam ibadah yang ketujuh, ibadah itu hendaklah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59,
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai', kemudian jika kamu berlainan pendapat fi syai' tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah wa rasuli, dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Jadi lebih utama dan akibatnya pun akan baik. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya ketika mentaati Allah dan Rasulnya, ya ikuti yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Taat kepada Allah dan Rasulnya dalam ayat ini dijelaskan secara mutlak, artinya tidak boleh tidak. Jadi wajib orang yang iman kepada Allah dan Rasul wajib taat, tidak boleh keluar dari ketaatan. Maka kalimat Allah juga diawali oleh atiu, kalimat Rasulah juga diawali oleh atiu. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Lain halnya dengan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Kalau ketaatan kepada pemimpin di antara kamu itu tidak mutlak. Mengapa? Sebab ketaatan kepada pemimpin itu terikat selama pemimpin yang memimpin kita itu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Pemimpin apa saja. Sebab di sini disebutkan secara umum, ulil amri minkum, ulil amri di antara kamu. Kalau dalam negara ya presiden, kalau dalam kabupaten ya bupati, provinsi gubernur, kecamatan camat, desa lurah, ada RW, ada RT. Nah, dalam masalah agama, selama pemimpin kita taat kepada Allah dan Rasul, boleh untuk ditaati, terkecuali dalam urusan dunia yang tentunya juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, min amridin fa ilaya min amri dunyakum antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam perkara agama maka kembalikan kepadaku, tetapi dalam urusan dunia itu kamu lebih tahu dalam urusan dunianya. Nah, dalam urusan agama tetap yang menjadi rujukan adalah Allah dan Rasul, bukan pemimpin. Nah, dalam urusan agama merujuknya kepada pemimpin itu akan menjadi kekacauan. Iya, kalau pemimpinnya itu taat kepada Allah dan Rasul dalam cara beribadah. Kalau tidak, maka kita akan keluar dari ketaatan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'. Nah, ini kalau ada di antara kita terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, tentunya tentang masalah agama, tentang masalah akidah, tentang masalah ibadah. Di dalam urusan-urusan agama terjadi perbedaan di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikan permasalahan itu kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Maksudnya itu supaya merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis-hadisnya. Itu. Jadi bukan merujuk kepada pemimpin, bukan merujuk kepada guru, bukan merujuk kepada tempat dan lain sebagainya. Karena kalau merujuk kepada yang tadi saya sebutkan sementara tidak ada dalam dalil, maka ini akan terjadi kekacauan. Makanya Allah memerintahkan farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan perbedaan itu untuk mencari jalan keluar kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu pun masih ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini. Jadi kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan mengembalikan perbedaan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan mengembalikan kepada nafsunya, akan mengembalikan kepada ulil amri dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau Allah menjelaskan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama, khairun atau lebih baik. Akan tetapi karena ada kalimat ahsanu di sini diartikan lebih utama. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasul dalam perkara perbedaan, akibatnya itu akan lebih baik. Nah itu dalil yang pertama yang menunjukkan beribadah hendaklah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis riwayat Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taroktu fikum amroeni lan tadilu matamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Taraktu fikum amroeni, aku telah meninggalkan pada kamu sekalian amroeni, dua perkara. Lantadilu, kamu tidak akan sesat. Jadi kamu tidak akan sesat. Kapan? Matamasaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Jadi ini lagi-lagi Rasul menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Lantadilu matamasaktum bihima, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Nah kita harus berpegang teguh kepada apa? Maka Rasul juga menjelaskan kitaballahi wa sunnata rasulihi, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penguat dari ayat sebelumnya, surat An-Nisa ayat 59. Nah secara sepintas pun ayat ini sangat mudah untuk dipahami. Jadi ayat dan hadis yang tadi saya sampaikan itu sangat mudah untuk dipahami. Ayat jelas menjelaskan untuk taat kepada Allah dan Rasul, itu mutlak. Kepada pemimpin tidak mutlak. Nah kalau dalam masalah ibadah itu terjadi perbedaan pendapat, Allah juga menunjukkan farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan perbedaan pendapat itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Karena mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah itu akibatnya akan lebih baik, sebagaimana dijelaskan zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kemudian ditegaskan dalam sabda Rasulullah ini sudah jelas. Dua perkara yang mana kita berpegang kepada keduanya, lantadilu, kita tidak akan tersesat. Secara mafhum mukhalafahnya, jika kita tidak berpegang teguh kepada keduanya, berarti kita akan menjadi orang yang sesat. Ini kan sudah menjadi jaminan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mengambil Al-Quran, mengambil As-Sunnah, nggak akan sesat. Makanya ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mempercayai bahwa pedoman ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian para hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bersambung biar cepat selesai tentang prinsip-prinsip masalah ibadah. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.